Kementerian Sipil UM 2022 dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir di acara kali ini dengan selamat, sehat, walafiat. Saya Kadek, selaku pemandu acara pada sore hari ini, mengucapkan selamat datang di pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dengan kegiatan pelatihan software volume 2 Mendeley Season 1 dengan tema mempersiapkan penguasaan skill software mahasiswa sipil guna menghadapi persaingan di dunia kerja. Suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadi pemandu acara pada sore hari. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi pemaparan materi. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, pemberian penugasan. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pelatihan software volume 2 Mendeley Season 1 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib peserta. Dimohon untuk seluruh peserta dapat perhatikan dengan baik. Untuk tata tertib peserta yaitu pertama, peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 wajib menaati tata tertib yang ada. Kedua, kewajiban peserta. Poin A, peserta diwajibkan hadir dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Poin B, peserta menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dress code yang telah ditentukan panitia, yaitu bebas, sopan, dan rapi. Poin C, peserta wajib menggunakan format nama yang sesuai dengan ketentuan, yaitu nama underscore. Contoh, peserta underscore KD. Poin D, peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Poin E, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Poin F, peserta diwajibkan melakukan presentasi pada awal dan akhir kegiatan. Ketiga, peserta wajib kondusif selama kegiatan berlangsung. Keempat, pada saat sesi tanya jawab, peserta yang hendak bertanya dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom dengan ketentuan nama underscore pertanyaan. Contoh, kadek underscore pertanyaan. Bagi peserta yang terdapat kendala dalam kegiatan, dapat langsung menghubungi kontak person yang tertera pada peraturan. Baik, itu tadi peraturan peserta. Dimohon kepada seluruh peserta dapat mematuhi peraturan secara acara berlangsung. Selanjutnya adalah pembacaan kepada Anji. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dengan berdoa bersama secara khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandu doa pada hari ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, yang maha pemberi petunjuk hidup kami. Tunjukkanlah jalan yang benar, sehingga setiap langkah kehidupan yang kami ambil dapat memberikan manfaat pada hidup kami.
Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil guna memotivasi kami untuk meningkatkan pengetahuan kami, serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam meraih prestasi. Ya Rob, ridhoilah dan berkailah kegiatan kami pada sore hari ini, agar diberi kemudahan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu ada di jalan-Mu dan dapat memetik ilmu pada kegiatan hari ini. Ya Allah yang Maha Pengabul doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sungguh, hanya kepadamu lah tempat kami untuk memohon. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aji. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Mas Robi Wijaya tentang software handling. Sebelumnya, saya mau menyapa Mas Robi terlebih dahulu. Mas Robi, bagaimana kabarnya? Halo, suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Oke, alhamdulillah baik. Baik, Mas. Mungkin bisa dimulai untuk pemaparan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, siap. Oke, saya share screen dulu aja teman-teman ya. Apakah share screen saya kelihatan? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Oke, langsung aja saya mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang saya hormati teman-teman panitia dari Himpunan Mahasiswa Jurusan ya, dari Teknik Sipil Fakultas Teknik yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa, yang sangat keren pada sore hari ini dan beberapa sore-sore ke depan gitu ya, selama kurang lebih 1 bulan yang ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, sharing dan mungkin berbagi pengalaman atau tips and trick terkait penulisan artikel ilmiah yang siap publish, termasuk nantinya berkaitan dengan penggunaan software Mendeley. Cuma karena tadi sedikit ada kendala terkait device yang digunakan, mungkin hari ini saya akan lebih banyak bercerita dulu atau menjelaskan bagaimana caranya menggunakan atau menyusun sebuah artikel ilmiah yang nantinya sesuai dengan standar entah itu publisher maupun standar dari UM sendiri. Kalau keperluannya adalah untuk syarat sidang atau syarat lulus. Kemudian terkait Mendeley nanti adalah sebuah software yang berfungsi untuk memudahkan kita melakukan sitasi atau melakukan rujukan secara otomatis seperti itu. Oke, jadi kali ini lebih berbicara banyak tentang bagaimana tips and trick atau langkah-langkah taktis cepat gitu ya untuk membuat sebuah artikel ilmiah yang siap dipublish maupun auto ACC gitulah ya. Nah, pada pertemuan hari ini pun masih saya batasi dalam konsep pembahasan di bab 1 terlebih dahulu. Oke, yang pertama teman-teman, mungkin masih banyak teman-teman di sini, entah itu yang mungkin masih semester awal, semester tengah, atau mungkin semester akhir, yang mungkin masih belum terbiasa menulis tentang artikel ilmiah atau scientific paper gitu ya. Artikel ilmiah yang mana kadang mungkin masih bertanya-tanya, kenapa sih harus nulis gitu kan, yang penting aku neliti ya udah selesai gitu. Tapi saya ingin ngasih tahu dulu nih bahwa ada 3 alasan atau 3 manfaat kenapa kita harus menulis artikel ilmiah, dan artikel ilmiah itu penting untuk dikerjakan atau ditulis. Yang pertama, untuk career development. Artinya apa? Ketika kita memiliki sebuah artikel ilmiah, itu kan semacam sebuah legacy gitu ya, atau sama halnya kayak kita sebagai seseorang nih, kita memiliki berbagai macam buku, entah itu novel, entah itu komik dan sebagainya, yang mana sampai misalnya kita nggak ada sekalipun karya-karya kita itu
masih bisa dikenang, karya-karya kita masih bisa dinikmati. Sama dengan artikel ilmiah, ini sebagai akademik portofolio. Karena memang skupnya adalah di bidang akademik, maka emang menjadi akademik portofolio yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk meraih beasiswa dan lain sebagainya. Apalagi kalau nanti teman-teman mungkin punya niatan untuk lanjut, S2, S3, bahkan untuk menjadi seorang dosen, kemampuan kita menulis artikel ilmiah dan bagaimana rekam jejak kita dalam hal publikasi itu sangat menentukan, istilahnya menentukan masa depan lah ya. Yang kedua, terkait Tridharma perguruan tinggi, yang mana, melakukan aktivitas penelitian maupun pengabdian itu merupakan 2 dari 3 Tridharma perguruan tinggi. Jadi ini juga merupakan salah satu kewajiban kita sebagai salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, benefit lainnya adalah sebagai media, diseminasi ya atau sebagai media, implementasi juga aktualisasi dari hasil riset kita gitu. Jadi kalau riset kita hanyalah sekedar research gitu ya, maka mungkin tidak akan bisa diakses, tidak akan bisa dinikmati oleh orang lain. Tapi agar ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan hasil, memberikan dampak yang lebih luas bagi orang-orang sekitar, baik itu di lingkungan akademik, masyarakat secara umum, bagi lembaga dan sebagainya, maka salah satu caranya adalah dengan cara menuliskannya. Ngomongin akademik otomatis dengan cara kaidah-kaidah akademik, seperti itu. Selanjutnya, kita seringkali merasakan kesulitan, merasakan banyak hal gitu ya, bingung, bahkan cemas, takut, dan sebagainya ketika pertama kali disuruh untuk menulis, sebuah artikel atau sebuah, karya tulis gitu ya, atau artikel ilmiah yang nantinya mungkin bakal disubmit entah ke conference, seminar, maupun ke jurnal. Pasti akan mengalami berbagai macam permasalahan, berbagai macam, kerisauan gitu ya. Yang mana memang ya itu adalah fase-fase awal gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu takut, nggak perlu risau juga, dilewati aja gitu loh. Menulis itu sebuah keahlian yang nggak bisa dipelajari dengan cara membaca, dengan cara menghafal, atau dengan cara yang lainnya gitu. Memang harus learning by doing gitu. Jadi semakin sering kita melakukannya, semakin sering kita mengerjakannya, maka akan semakin bagus juga kemampuan kita. Seperti itu. Nah, emang bagaimana sih, flow-nya atau alurnya dari aktivitas, sebuah penulisan artikel ilmiah atau aktivitas penelitian? Yang pertama mungkin dimulai dari permasalahan, ya, dari titik permasalahan ini akan menjadi sebuah, langkah awal gitu ya, atau start kita untuk menulis sebuah artikel. Mas, apakah selalu dengan dibarengi aktivitas istilahnya penelitian secara langsung di lapangan? Tidak, tidak selamanya seperti itu. Ada yang namanya salah satunya adalah literatur review, yang mana kita nggak perlu terjun ke lapangan hanya dari aktivitas mereview atau membaca dari sekian banyak jurnal atau artikel yang kemudian kita cari kesimpulannya. Nah, yang pertama permasalahan ya, otomatis, semua, inovasi, kreativitas dan sebagainya maupun terciptanya ilmu-ilmu baru itu dimulai dari sebuah permasalahan. Permasalahan nggak perlu jauh-jauh, bisa diawali dari apa yang terjadi di lingkungan kita dulu, di sekitar kita dulu. Entah itu di lingkungan teknik sipil yang mungkin teman-teman ini adalah teknik sipil murni, ataukah mungkin dari pendidikan teknik sipilnya, ataupun mungkin dari berbagai macam, kejadian atau fenomena-fenomena yang berada di dunia usaha maupun dunia industri. Itu bisa teman-teman ambil menjadi sebuah, topik yang menarik sedang diangkat. Saya sarankan kalau memang kita adalah anak teknik sipil, ya jangan sampai ambil permasalahannya dari luar teknik sipil. Kenapa? Karena itu adalah permasalahan yang selama ini kita pelajari, yang kita ketahui, yang kita dalami, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi kita kalau kita mengambil topiknya dari skup tersebut. Yang kemudian dari adanya sebuah masalah pasti akan muncul sebuah ide. Ide di sini artinya adalah sebuah inovasi, sebuah kreativitas yang muncul untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, permasalahan-permasalahan yang ada. Seumpama terkait, kemarin misalkan ya pandemi Covid gitu ya, yang mana mungkin pandemi Covid kalau kita hanya belajar di level level tahapan kognitif atau selevel pengetahuan saja, mungkin bisa itu dilakukan dengan cara Zoom meeting seperti ini, melalui sebuah penugasan-penugasan atau nonton video dan sebagainya. Tapi kan teknik sipil bukanlah pekerjaan yang misalkan tentang, menghafal, membaca, gitu-gitu aja. Tapi kan ada, istilahnya, skill-skill yang harus by praktek gitu ya, yang mana itu yang harus dilakukan secara langsung gitu. Lantas seperti apa solusinya? Nah itu bisa menjadi sebuah, tulisan atau menjadi sebuah artikel ilmiah.
Yang ketiga, kita rencanakan seperti apa sih aktivitas nanti penelitiannya atau penulisannya, atau di planning ya, atau biasanya kalau dalam tulisan itu berbentuk outline. Outline-nya seperti apa, latar belakang mau ngomongin apa, metodenya pakai metode apa, nanti hasil pembahasannya seperti apa, merujuk dari teorinya siapa, dan seterusnya. Kemudian desain. Desain itu pasti penting ya dari sebuah perencanaan dilanjutkan dengan desain. Desain boleh jadi desain secara penelitian di lapangan maupun desain dari tulisannya. Yang selanjutnya adalah writing, yaitu adalah level ke penulisannya itu sendiri. Jadi kita tulislah itu, istilahnya jangan menunggu sempurna untuk teman-teman berani menulis. Jadi mulai aja dulu, nggak sempurna nggak apa-apa, nanti bisa disempurnakan sambil jalan. Nggak ada yang namanya karya pertama kalinya itu langsung sempurna atau langsung perfect gitu, nggak. Jadi nggak usah takut ya. Nanti misalkan mau dipublish ataupun mau dijadikan sebagai syarat kelulusan, kalau teman-teman mengalami berbagai macam penolakan, berbagai macam revisi dan sebagainya, nggak usah khawatir gitu. Revisi ya udah biasa aja. Yang penting ada masukan perbaiki, ada masukan perbaiki. Dari situlah momen kita untuk belajar, momen kita untuk mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, skill baru. Kemudian biasanya akan di promoting, artinya ini adalah habis dipublish akan misalnya apa ya, dipromosikan oleh si publisher itu untuk diakses atau disitasi oleh orang-orang lain. Makanya kalau di levelnya dosen biasanya itu bisa menjadi salah satu indikator kehebatan seorang penulis itu dilihat dari citasinya, berapa banyak citasinya atau berapa tinggi indeks Scopusnya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kemudahan di tracking atau dicari tahu atau dirujuk oleh orang-orang lain. Biasanya ini bisa diwakili dari paling gampang dari keyword yang ada di abstrak kita. Itu misalkan ada 3 sampai 5 keyword itu. Nah, itu bisa menjadi dasar atau pedoman tulisan kita itu bakal dirujuk oleh banyak orang. Nah, untuk hal tersebut memang banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk bisa melakukan atau mencari berbagai macam rujukan-rujukan seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, struktur paper atau struktur artikel ilmiah pada dasarnya terdiri dari beberapa beberapa rangka ya yang ada di slide seperti ini. Yang pertama terdiri dari judul, ya, kemudian nama penulis dan afiliasi. Afiliasi artinya adalah lembaga kita, misalkan kita sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang atau mungkin fakultasnya dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai afiliasi. Kemudian abstrak, ini pasti gitu ya, kadang cuma berbeda-beda kemasan aja. Ada yang mungkin abstraknya di samping, judulnya di tengah, dan seterusnya, hanya beda layout aja. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan, berbeda dengan draft skripsi gitu ya, yang mana pendahuluan itu terpisah dengan rumusan masalah, terpisah dengan tujuan, terpisah dengan yang lain-lain gitu. Kalau di artikel, maka pendahuluan ini singkat, padat, jelas, bahkan mungkin cuma berisikan 5 paragraf aja, dan itu udah berisikan mulai dari masalah, mulai dari keterbaruan yang akan dibahas, kemudian termasuk research gap atau state of the art-nya, atau perbedaan antara apa yang akan kita teliti dengan apa yang telah diteliti oleh orang-orang terdahulu sampai tujuan dari penelitian ini. Itu biasanya termuat atau terangkum dalam di dalam pendahuluan. Jadi di dalam sebuah artikel ilmiah jangan pernah mencari yang namanya kok nggak ada ini ya Mas daftar pustakanya ya gitu. Atau bab 2-nya ya. Biasanya emang jarang sekali ada bab 2 atau istilahnya itu terkait kumpulan kajian-kajian teori atau kumpulan-kumpulan teorinya itu sangat jarang di artikel. Biasanya udah campur jadi satu di bab 1, pendahuluan sama di metode, seperti itu. Nah, lanjutannya adalah bawahnya lagi setelah pendahuluan itu ada metode. Jadi nggak ada yang namanya biasanya di bagian bab 2 itu kayak misalkan kumpulan-kumpulan atau teori-teori yang dirujuk itu tidak ada. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ini juga macam-macam bentuknya. Ada yang hasil dan pembahasan itu jadi satu. Jadi itu dalam satu bab. Ada yang dipisah, hasilnya sendiri, pembahasannya sendiri. Kalau untuk syarat sidang aja yang berdasarkan PPKI terbaru tahun 2017 itu hasil dan pembahasan dipisah. Tapi kalau kepentingannya adalah untuk publish, untuk ikut seminar, ikut conference, dan lain-lain, biasanya jadi satu. Cuma itu semua kembali ke layout masing-masing publishernya. Diakhiri dengan kesimpulan dan implikasi, biasanya saran, tapi rata-rata cuma kesimpulan aja. Kemudian barulah ada daftar pustaka.
Nah, salah satu manfaat dari penggunaan Mendeley itu adalah terkait otomatisnya daftar pustaka. Jadi kita tinggal ngikuti aja maunya atau style dari artikel yang sedang kita tulis itu daftar pustakanya pakai gaya apa gitu loh. Kan ada macam-macam ya, ada yang American style dan lain sebagainya, itu ada. Di Mendeley nanti kita tinggal pilih aja, tinggal klik-klik-klik menyesuaikan gayanya apa. Contoh kayak yang gaya menjorok sama yang gaya di nomori ini udah beda gaya. Dan itu biasanya tergantung publisher masing-masing. Nah, masuk ke bagian pertama. Yang pertama, paling penting dari sebuah artikel ilmiah adalah pada letak judulnya. Kenapa? Mungkin ini sedikit berbeda dari teman-teman ketika menulis atau membuat makalah atau misalkan menyusun draft skripsi. Cuma mungkin kalau di UM sekarang draft skripsinya kan juga berbentuk artikel gitu ya. Tapi tetap harus diawali dengan penulisan proposal. Nah, dari judul ini itu kalau di artikel ilmiah harus lebih spesifik, ibaratkan permukaan itu lebih sempit tapi lebih mendalam gitu loh. Jadi misalkan dalam sebuah penelitian kita memiliki 3 variabel, 4 variabel, bahkan 5 variabel sekalipun, itu dalam penulisan artikel itu cukup ditulis 1 variabel aja nggak apa-apa. Jadi misalkan dalam 1 kali penelitian itu ada 5 variabel, misalkan pengaruh A, B, C, D, E terhadap terhadap F misalkan ya. Nah, dalam sebuah artikel ilmiah itu bisa kita pecah jadi 5 artikel. Pengaruh A terhadap F, pengaruh B terhadap F, pengaruh C terhadap F, dan seterusnya. Tapi harus lebih dibahas mendalam. Dari mana mendalamnya? Dari kajian-kajian teorinya, dari penelitian-penelitian terdahulu, rujukan-rujukan yang digunakan itu harus lebih banyak. Memang artikel ilmiah itu isinya cuma 10 lembar, bahkan paling banyak kadang 15 lembar, kadang-kadang cuma 7-8 lembar, tapi kadang rujukannya bisa tembus sampai 30, bahkan 50. Bahkan kalau levelnya Sinta itu 20 paling sedikit, levelnya Scopus ya, itu bisa sampai 50 rujukannya dalam satu penulisan. Nah, dalam sebuah judul ya, judul artikel ilmiah, yang paling penting yang pertama adalah harus jelas dan informatif. Artinya orang dari membaca judul aja itu bisa mewakili apa yang ditulis atau apa yang diteliti dari dalam artikel tersebut. Yang kedua, tidak lebih dari 14 kata. Seringkali kita menulis sebuah karya tulis ilmiah itu ya, itu kadang judulnya panjang banget sampai 20 kata bahkan, itu tidak berlaku di sebuah artikel ilmiah. Jadi langsung to the point aja. Kita mau meneliti apa, terhadap apa mungkin gitu ya, dengan metode apa, dan manfaatnya apa, atau di mana lokasinya. Misalkan kayak contoh, ini yang pernah saya tulis terbaru kemarin, ini kemarin ACC atau submit di Sinta 2 ya. Sinta 2 itu studi eksplanasi metode gamifikasi berbasis experiential learning di Young Entrepreneur Academy. Udah cuma gitu aja. Jadi studi eksplanasi ini merupakan metodenya, kemudian gamifikasi ini yang saya teliti, variabel A-nya gitu ya, termasuk experiential learning-nya, ini kombinasi, lokasinya di mana, udah gitu aja. Kemudian namanya judul itu harus menarik untuk dibaca. Judul itu adalah kunci membuka minat baca seorang pembaca pertama kali. Jadi harus bisa menarik, jangan sampai judulnya terlalu flat atau bahkan mungkin abstrak. Artinya abstrak nggak jelas. Ini yang diteliti apa, metodenya apa, lokasinya di mana, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa biasanya di bawah judul itu diikuti dengan nama-nama penulisnya. Diurut aja, mulai penulis pertama, kedua, dan ketiga. Kalau di kampus berarti ya nama-nama dosennya, misalkan ini nama kita ya, kebetulan ini kemarin artikel yang saya gunakan sebagai syarat kelulusan S2, kemudian ini nama mahasiswa, diikuti nama pembimbing pertama, nama pembimbing kedua. Kemudian ini afiliasinya, misalkan pendidikan kejuruan Universitas Negeri Malang, teknik mesin Universitas Negeri Malang, dan seterusnya. Nah, ini adalah terkait dengan judul teman-teman. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua adalah abstrak. Nah, ini juga penting banget nih abstrak. Kenapa kok penting? Karena ada do and don't dari abstrak. Jadi teman-teman kalau ketika melakukan sitasi atau rujukan, biasanya kan dituntut untuk merujuk menggunakan rujukan sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin gitu ya. Nah, salah satu cara tercepat untuk dapat mengetahui intisari dari sebuah artikel ilmiah itu melalui abstrak atau kesimpulan. Maka abstrak di sini perannya sangat penting di dalam sebuah artikel ilmiah. Kenapa? Karena hal yang perlu dilakukan di dalam abstrak, yang pertama adalah langsung menjurus ke masalah inti atau tujuan penelitian.
Yang kedua adalah metode yang digunakan, dan yang ketiga hasil. Jadi di abstrak itu nggak ada yang namanya pengantar atau kalimat-kalimat pendahuluan yang diawali dengan masalahnya dimulai dari mana, nggak ada. Jadi langsung aja to the point. Jadi masalahnya apa? Misalkan contoh ya, contoh aja di sini. Young Entrepreneur Academy is one of the non-formal institute that has success in providing entrepreneur education and training in Indonesia up to angkatan kesekian, seperti itu. Jadi langsung aja, langsung menyebutkan apa yang akan atau apa masalahnya dan apa metodenya dan seterusnya. Yang bawah ini ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, langsung gituan aja. Bahkan kalimat ini ditaruh di paragraf, kalimat pertama juga nggak masalah, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bla 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 bla. Metode yang digunakan dalam metode ini, cara pengumpulan datanya seperti ini, teknik olah datanya seperti ini, kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau memang angka ya angka, kualitatif ya kualitatif. Kemudian kesimpulannya seperti apa. Maka dalam penelitian ini diketahui bahwa misalkan terdapat pengaruh antara variabel A terhadap variabel B. Kayak gitu-gitu. Sehingga menjawab dari hipotesis yang selama ini atau yang di awal kita sebutkan. Apa aja sih yang tidak boleh kita lakukan dalam penulisan abstrak? Yang pertama, tidak menuliskan fokus atau tujuan penelitian. Yang kedua, menuliskan kutipan. Wah, ini salah banget ya, salah besar. Jangan sampai misalkan kayak kalimat pertama saya, Young Entrepreneur Academy menjadi salah satu lembaga non formal yang berhasil menyelenggarakan pendidikan. Dalam kurung misalkan PAIJO 2021, itu salah. Abstrak itu sama dengan ringkasan, tidak boleh menuliskan kutipan atau rujukan dari siapa. Yang ketiga adalah menuliskan angka buta. Artinya angka buta itu sama aja, jadi saya angka yang tidak dibarengi dengan penjelasan selanjutnya. Next, masuk ke pendahuluan. Kan hari ini kita pembahasnya lebih ke pendahuluan ya, bab 1. Nah, pendahuluan sama yang seperti saya katakan tadi di awal, tidak panjang-panjang. Jadi biasanya cuma terdiri dari 1 halaman, paling banyak 1 halaman setengah. Pendahuluan ini biasanya berisikan pertama, paragraf 1 itu berisikan fenomena atau masalah. Jadi biasanya paragraf 1 itu diawali dari permasalahan-permasalahan secara langsung spesifik ya. Jadi nggak ada yang namanya misalkan kita mau membahas seumpama misalkan terkait pendidikan gitu aja ya, seumpama pendidikan. Itu tidak ada yang namanya misalkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekian ribu pulau, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Nah itu kan tidak nyambung sama sekali dengan apa yang akan diteliti. Jadi kalau memang yang dibahas tentang problematika pendidikan yang terjadi, misalkan pendidikan teknik sipil atau pendidikan teknik bangunan di SMK semua ya, ya langsung aja yang mau diteliti apa gitu. Misalkan pendidikan teknik bangunan atau pendidikan teknik sipil menjadi salah satu program keahlian yang terdampak akibat dari pandemi COVID sejak tahun 2019. Dampaknya berupa apa aja dijelaskan. Dan itu dirujuk dari berbagai macam rujukan yang pernah meneliti terdahulu. Jadi seperti apa hasil-hasil penelitiannya. Misalkan mengatakan bahwa pembelajaran secara virtual atau pembelajaran secara online itu diketahui menurunkan atau tidak seefektif, tidak sebaik dari pembelajaran secara langsung. Dan itu diketahui atau dirujuk dari 3-5 artikel atau 3-5 tulisan orang yang memang mengatakan hal yang sama. Itu adalah salah satu teknik atau salah satu cara untuk gap. Itu ada research gap-nya, yang mana research gap artinya di sini adalah perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian-penelitian yang akan teman-teman bahas. Misalkan penggunaan media interaktif, seumpama ya, penggunaan media interaktif itu belum pernah digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa SMK misalkan ya. Nah,
di penelitian-penelitian sebelumnya belum ada nih penelitian yang membahas hal semacam itu. Nah, maka teman-teman bisa menambahkan satu variabel baru atau satu keterbaruan berupa penggunaan media interaktif atau misalkan penggunaan virtual lab gitu ya. Penggunaan virtual lab untuk sebagai alternatif solusi terkait pembelajaran mata pelajaran praktikum gitu misalkan ya, mata pelajaran praktikum pada pendidikan vokasi seumpama. Itu namanya research gap. Baik research gap ataupun state of the art itu memiliki maksud dan tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga, adanya sebuah tujuan atau fokus penelitian. Ini biasanya di state atau disampaikan di paragraf terakhir. Biasanya di paragraf kelima itu disampaikan berdasarkan uraian di atas, maka penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui apa bla 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 yang biasanya juga nyambung terhadap judul. Seperti itu. Ini inti dari penulisan pendahuluan. Jadi terdiri dari fenomena, dan juga ada problem, solusi terdahulu, baru research gap, kemudian tujuan. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, biasanya alur penulisan artikel ilmiah yang kadang juga diawali dari aktivitas penelitian itu dimulai dari seperti ini teman-teman. Bahkan kadang judul itu munculnya terakhir-terakhir gitu loh. Munculnya terakhir-terakhir. Kita mulai dari tujuan penelitian terlebih dahulu, yang mau diteliti itu apa, kenapa kok meneliti itu. Nah, nanti bisa nyabangnya banyak, nyabangnya kemana-mana. Nanti tujuan penelitian itu juga harus linear atau harus mampu dijawab atau disimpulkan oleh bab kesimpulan. Kemudian tujuan penelitian juga bisa menjadi dasar terkait penulisan pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari research gap, state of the art, novelty, maupun kemutakhiran acuan. Yang kemudian nantinya kesimpulan ini juga akan berdampak terhadap metode yang digunakan, terkait validitas, teknik pengukuran, dan standar acuan. Yang mana metode pastinya juga berdampak terhadap hasil ke pembahasan nantinya akan dijadikan bahan untuk menulis abstrak. Nah, dari abstrak itulah nantinya akan muncul sebuah judul, yang mana judul itu nantinya akan harus menarik dan sifatnya ringkas. Seperti itu ya. Jadi kan ini abstrak. Abstrak itu harus terdiri atau berisikan intisari atau menjadi jendela artikel. Namanya juga jendela, jadi istilahnya dengan membaca abstraknya aja itu minimal bisa mengetahui inti dari penelitian ini atau inti dari tulisan ini sebenarnya itu apa. Nah, misalkan ada kasus seperti ini ya. I don't have research but I want to publish scientific paper. What should I do? Misalkan ya. Saya nggak punya ini Mas, aktivitas penelitian atau belum melakukan penelitian, masih semester 3 seumpama atau semester 5 misalkan. Tapi saya ingin ikut conference atau seminar. Gimana caranya? Ada satu alternatif solusi, yaitu berupa artikel review. Nah, artikel review itu biasanya ada beberapa poin-poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, don't display new data. Jadi karena ini adalah artikel review, yang mana kita itu hanya mereview dari sekian banyak artikel, yang kemudian kita tulis ulang dengan bahasa kita, dengan kesimpulan kita, maka tidak ada keterbaruan data di situ. Karena data-datanya itu berdasarkan atau bermodalkan dari penelitiannya orang. Yang kedua, equal to the original article, artinya sama dengan artikel-artikel original yang sedang kita rujuk atau artikel-artikel aslinya. Yang ketiga, based on original research article. Jadi kita merujuk dari artikel-artikel yang memang langsung sumber utamanya. Belajar dari sekarang, menghindari untuk melakukan aktivitas rujukan yang artinya itu dalam siapa. Misalkan menurut Robi dalam Paijo, nah itu nggak boleh. Kalau memang yang ditulis adalah statementnya si Paijo tadi, maka carilah rujukan langsung dari tulisannya Paijo. Jangan merujuk dari rujukannya orang. Kayak tadi ya, menurut Robi dalam Paijo 2022. Nggak boleh. Ya langsung cari aja, Robi itu mana tulisannya, di mana, langsung dirujuk di situ sekalian. Nah, 3 tipe dari artikel review ya atau literatur review itu yang pertama ya, yang saya lingkari ini paling penting adalah systematic literatur review. Jadi ada namanya systematic review. Jadi nanti kita tadi sebutkan aja, kita tentukan outline-nya atau planning atau desain artikelnya mau seperti apa, bab-bab apa aja yang mau kita bahas, maka itulah akan menjadi hasil dari penelitian atau hasil dari tulisan kita. Namanya literatur review itu biasanya tidak ada metode
Karena ya literatur review itulah metodenya. Apa metodenya? Ya dengan cara mengumpulkan berbagai macam artikel gitu loh. Jadi biasanya bab 1 pendahuluan, bab 2 langsung hasil. Yang mana hasil itu biasanya banyak. Jadi ada subbab-subbabnya. Misalkan tentang revolusi industri 4.0, kemudian pendidikan di era 4.0, kemudian apalagi. Dan itu biasanya saling berkesinambungan. Kayak semacam piramida terbalik gitu. Jadi mengkerucut dari yang paling luas, mengerucut sampai yang paling sempit gitu. Misalkan nanti dampak akhirnya adalah terhadap bagaimana pembelajaran paling efektif atau inovatif di era 4.0. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Sebentar, nggak kelihatan. Nah, misalkan ya, ini terkait cara untuk melakukan literatur review, pertama dari level identifikasi. Jadi kita artinya record ini kita menyimpan berbagai macam alamat-alamat jurnal yang ada di Google Scholar, mungkin ada di di Scopus maupun jurnal-jurnal yang lain. Itu kita searching dulu additional record identified through other source. Misalkan anggaplah kita mulai dari 100 gitu ya. Ini saya contohkan 86 artikel plus 64 artikel. Emang banyak banget karena memang fungsi dari ini adalah membaca sebanyak-banyaknya kemudian kita simpulkan. Jadi sangat mungkin dalam satu teori atau satu statement itu berdasarkan sampai 10 pendapat orang kayak gitu. Dari sekian banyak ini kemudian kan kita gabung, kita screening record after duplicate remove. Misalkan dari 86 sama 64. Oh, ternyata ada yang kembar. Setelah ada yang kembar-kembar tadi terseleksilah menjadi 110 sumber. Dari 110 sumber tadi itu kita screening lagi. Tersisa ini record exclude. Ya, ini yang tertolak 75. Dari screening lagi terpilihlah 35 full text article assess for eligibility, misalnya seperti itu. Ya, adalah 35 artikel yang memang itu relevan dan sesuai dengan yang kita gunakan. Kemudian sorry. Oh, udah keluar akhirnya. Bentar. Bentar hilang. Saya lanjutkan. Tadi ya. Oh, ini. Nah, ini kemudian barulah dari yang paling terakhir itu study include in qualitative synthesis. Jadi yang sebanyak tadi itu yang awalnya dari 86 atau 110 ya kalau digabung ya. Terseleksi ada cuma 35 terseleksi lagi tinggal 25, yang mana 25 tadi itulah yang akan kita gunakan sebagai acuan atau dasar untuk menulis. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kalimat penutup dari saya, if you want to be a writer, you must do two things above all others, ya, read a lot and write a lot. Jadi gitu. Kalau teman-teman mau nulis artikel ilmiah, mau jadi penulis, ya maka harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak menulis. Artinya sering-sering latihan. Jelek nggak apa-apa, yang penting dicoba aja terus gitu. Lama-lama akan sempurna sambil jalan. Kemampuannya akan membaik seiring sambil jalan. Begitu ya. Mungkin itu aja penyampaian dari saya, bisa kita sambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Robi telah menyampaikan materi mengenai software Mendeley dengan sangat jelas. Semoga materi mengenai software Mendeley yang telah diberikan dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi bersama Mas Robi selama 20 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila sudah disilakan. Atau bisa melalui chat room Zoom dengan format nama _pertanyaan. Contoh, kadek_pertanyaan.
Ini kok diem-dieman nunggu pertanyaan ya? Apa gimana? Iya, Mas. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang masih bingung bisa langsung ditanyain sama Mas Robi. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, dari saya dulu nih, mau nanya. Dari beberapa aplikasi citasi kan ada beberapa. Nah, yang jadi keunggulan menggunakan Mendeley itu apa, Mas? Mungkin itu dari pertanyaan dari saya, Mas. Mohon maaf, bisa diulangi? Oke, Mas. Kan ada aplikasi untuk citasi itu ada beberapa jenis aplikasi. Nah, buat keunggulan dari Mendeley sendiri itu apa, Mas? Dari citasi, aplikasi citasi lainnya. Oke, ini setahu saya ya, dan yang istilahnya familiar dipakai di UM, itu ada dua, yang saya tahu ada dua, itu ada Mendeley sama Utero. Nah, cuma kalau di teknik sendiri dan di fakultas-fakultas lain itu kayaknya lebih banyak memakai yang Mendeley. Yang Utero itu biasanya dipakai oleh orang-orang MIPA. Nah, di Mendeley sendiri menurut saya, sepengalaman saya pakai nih, itu satu user friendly, artinya mudah digunakan, kemudian juga mudah diperoleh dan itu gratis, tidak berbayar. Kemudian kalau kita saya udah mendaftar gitu ya, maka itu bisa menjadi library kita, artinya artikel-artikel yang pernah kita rujuk itu akan menjadi sebuah database gitu ya, akan ada historinya. Jadi ketika kita ingin menulis lagi di artikel lain, kemudian merujuk pada sumber-sumber yang mungkin masih ada di situ atau sama, itu kita nggak perlu mencari lagi, tinggal kita ketik aja misalkan namanya seumpama itu tulisannya Robi misalkan ya, kita tulisnya Robi langsung muncul di situ. Itu enaknya Mendeley sih. Kemudian kalau kita rujukannya berupa buku atau yang lain-lain, itu bisa juga kita input secara manual. Sebenarnya tadi saya mau demo bagaimana penggunaan Mendeley. Cuma karena tadi ada kendala teknis ya, di laptop yang sekarang saya pakai ini nggak ada Mendeley-nya. Mungkin minggu depan bisa saya contohkan cara-cara menggunakan Mendeley. Jadi kita nggak perlu lagi nih kalau udah pakai Mendeley itu manual. Jadi misalkan habis mau ngerujuk satu statement gitu ya, satu statement kita rujuk, kita nggak perlu lagi nulis manual dalam kurung, misalkan Maimunah 2022, nanti ketika nulis daftar pustaka masih nyari-nyari lagi cara nulisnya yang benar gimana ya, nggak ada. Kalau udah pakai Mendeley kita tinggal diklik aja untuk add bibliografi gitu, maka semua sumber rujukan akan langsung muncul jadi satu. Jret semuanya, bahkan itu akan langsung otomatis gitu loh. Satu orang kita rujuk nambah di bawah, nambah satu lagi rujukan nambah lagi di bawah dan seterusnya. Dan itu akan otomatis urut juga berdasarkan abjad. Jadi nggak ada manual-manualnya sama sekali. Kalau mau hapus ya otomatis hilang sepaket gitu loh. Jadi nggak sampai terjadi kesalahan-kesalahan. Karena biasanya sering terjadi itu adalah sumber rujukannya banyak, tapi citasinya di dalam tulisan sedikit kayak gitu. Atau kadang di dalam tulisan disitasi, di sumber rujukan nggak ada. Itu menjadi masalah biasanya. Kayak gitu sih. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Teman-teman misalnya ada yang masih bingung atau mungkin perlu ditanyain ke Mas Robi, bisa langsung mengaktifkan fitur privacy-nya dan bisa melalui chat Zoom-nya dengan format nama underscore punya. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama ini ada dari Sinta Dewi. Dengan pertanyaan, izin tanya Mas, waktu saya mau mengutip jurnal A, misalnya, di situ ternyata mengutip dari jurnal B. Nah, saya mencari jurnal B itu malah tidak ketemu jurnalnya Mas. Padahal jurnal B itu banyak dikutip oleh jurnal-jurnal lain. Lalu apa cukup mengutip dari jurnal A saja Mas? Baik, untuk Mas Robi bisa menanggapi atas pertanyaannya. Oke, Sinta Dewi, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi gini, biasanya kasus-kasus seperti ini itu terjadi ketika kita merujuk pada sumber yang tua-tua. Artinya kayak tahun 98, tahun 88, tahun 60-an gitu. Biasanya memang nggak akan pernah ketemu itu tulisannya atau artikelnya gitu. Misalkan ngomongin seumpama nih taksonomi belum, misalkan ya mohon maaf nih, saya contohnya tadi pendidikan karena saya orang pendidikan, mau ngomong contoh teknik sipil murni malah salah semua nanti. Misalkan ada namanya taksonomi belum gitu ya, yang ada HOTS dan LOTS yang mungkin pernah dengar C1, C2, C3, C6 gitu-gitu ya. Nah, itu kalau kita mencari tulisnya taksonomi belum secara langsung, kadang emang nggak ketemu gitu loh. Maka salah satu cara untuk istilahnya apa ya, ngakali gitu ya, cara untuk tipsnya gitu adalah ya dengan cara tadi melakukan rujukan dari berbagai macam sumber. Jadi misalkan ya tadi ya saya mengutip jurnal A misalkan ya, tapi di situ ternyata nggak ada. Maka sebenarnya statement mana sih yang mau dirujuk? Misalkan statement tertentu, statement X gitu ya. Maka kita carilah statement-statement lain atau pendapat-pendapat lain yang mendukung penguatan terhadap statement X tadi atau melengkapi. Sehingga nantinya terjadilah sebuah rujukan bertingkat. Jadi semua contoh nih, contoh misalkan saya mengatakan bahwa semua rujukan pertama mengatakan kayak gini, rata-rata orang yang tinggal di tengah desa itu hidupnya lebih bahagia. Itu sebenarnya mau saya kutip, tapi itu cuma statementnya satu artikel, maka kurang kuat nih atau terlalu terlalu subjektif gitu. Kita lengkapi dengan statement-statement lainnya. Rata-rata orang yang tinggal di tengah desa itu hidupnya jauh lebih bahagia karena mereka merasakan misalkan harga yang tidak jauh jauh dari kemacetan kota, kemudian jauh dari apa ya istilahnya kayak persaingan dan lain sebagainya lah hiruk pikuk kehidupan perkotaan, kemudian jauh dari kehidupan media sosial dan sebagainya. Nah, itu merupakan statement-statement orang-orang selanjutnya. Maka kita hal kayak gitu bisa kita rujuk. Tadi misalnya udah jadi satu kalimat gitu ya, itu bisa kita kutip misalkan dalam kurung, misalkan Robi, 2021, titik koma, misalkan Fauzi, 2020, titik koma, misalkan Indra, 2022, titik koma siapa, kayak gitu. Nah, cara nulis yang seperti itulah yang sulit eh, tingkat kemampuannya itu tingkat kemampuan tinggi loh, artinya sulit. Ketika kita bisa melakukan itu, maka biasanya akan sangat jarang dapat istilahnya apa ya? Dapat revisi atau dapat serangan lah ya kalau kita sidang itu dapat serangan dari para penguji gitu. Karena kita dianggap mampu dan bisa melakukan kemampuan-kemampuan tersebut. Karena biasanya teknik-teknik kayak gitu dilakukan di level-levelnya dosen untuk melakukan kutipan-kutipan kayak gitu. Jadi nggak ada lagi satu statement, satu rujukan, satu statement, satu rujukan. Itu terlalu lemah kalimatnya atau rujukannya. Seperti itu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Baik, Mas Robi, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin sepertinya cukup. Nah, buat teman-teman yang masih bingung tentang materi yang disampaikan oleh Mas Robi, bisa ditanyakan, bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa melalui fitur chat.
Mungkin untuk pertanyaan kedua ada dari Selamahiro. Izin bertanya, dalam penulisan artikel ilmiah, sumber referensi yang valid dan terpercaya apakah ada ciri-cirinya, Mas? Soalnya saya pernah ketemu artikel tapi data seperti tahun pembuatannya tidak ada. Dan dalam penulisan artikel ilmiah, apakah ada ketentuan maksimal tahun pembuatannya? Dari Mas Robi bisa langsung menangkapnya. Oke, saya jawab ya. Oke, untuk ilmiah-ilmiah yang ilmiah-ilmiah, artikel ilmiah yang istilahnya valid gitu ya, yang terpercaya, itu biasanya adalah artikel-artikel yang sudah pernah terpublish. Contoh ya, bentar saya kasih contoh aja langsung. Saya tunjukkan artikel ilmiah yang sudah pernah terpublish itu seperti ini. Sebentar ya. Nanti teman-teman biar tahu. Termasuk ini kebetulan juga contoh dari literatur review udah saya siapkan sebenarnya. Tunggu bentar ya. Oke. Oke, aku share screen dulu. Nah, kelihatan teman-teman ya. Ini merupakan contoh artikel-artikel ilmiah yang ditulis dengan cara sistematik literatur review atau literatur review tadi, dan ini pasti valid, artinya bukan sebuah jurnal predator atau artikel-artikel bodong lah kayak gitu. Dari mana diketahuinya? Satu, dia ini dipublish oleh pihak yang jelas. Contoh, misalkan ini ya. Ya, ini kan dia dipublish oleh, ini kan websitenya www.mdpi.com jurnal. Terus dia nama jurnal itu IJERBH. Jadi dia punya kepanjangan. International Journal of Environmental Research and Public Health, misalkan. Nah, ini salah satunya yang valid. Jadi jangan sampai teman-teman itu merujuk jurnal yang benar formatnya format jurnal, tapi nggak diketahui dia ini dipublish oleh siapa, kemudian tahun berapa, kalau itu jurnalnya itu jurnal volume keberapa dan seterusnya. Kalau ini kan jelas. Nah, ini kan ada di publish tahun 2017. Ini adalah jurnal nomor 14 biasanya, halaman ke-435 dengan DOI-nya sekian. DOI ini kode publikasinya. Seperti itu. Jadi ini adalah tanda-tanda ya atau kode-kodenya. Kode-kode dari jurnal-jurnal yang istilahnya valid. Semacam itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan tahunnya? Tahunnya itu silakan, idealnya yang bagus itu sebenarnya 5 tahun, kurang dari 5 tahun. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun paling tua. Tapi mau mentok kalau buat S1 tuh masih boleh, itu adalah 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang adalah tahun 2022, maka yang paling tua adalah tahun 2012. Jangan sampai merujuk tahun 2000, apalagi tahun puluhan itu ya, tahun 2090, 80. Kenapa kok nggak boleh? Karena udah nggak relevan. Jadi kan kalau nggak relevan, bisa jadi informasi yang kita kutip itu nggak cocok lagi gitu loh. Bisa jadi misalkan di tahun 80-an mengatakan bahwa pembelajaran secara online itu tidak memungkinkan. Ya memang karena nggak ada internet, nggak ada kamera, laptop belum mumpuni dan sebagainya. Sekarang lebih dari memungkinkan gitu loh. Nah, gitu-gitu kan arti dari kenapa nggak boleh merujuk terlalu tua dan seterusnya. Jadi ini cukup lihat dari sini aja. Dia dipublish oleh siapa, kapan, volume keberapa, tahun keberapa. Itu selesai udah. Pasti dia misalnya valid atau resmi. Kalau meskipun formatnya seperti ini, tapi dia nggak ada keterangan dipublish oleh siapa, kemudian tahun berapa, halaman berapa, kode publikasinya apa, maka bisa jadi itu cuma kayak contoh artikel ilmiah yang diposting atau di upload, misalkan kayak di apa ya, kayak di Kompasiana atau mungkin kayak di sumber-sumber skrip gitu-gitu.
itu belum tentu resmi meskipun dia sumbernya dari skrip gitu loh. Maka kita lihat dulu filenya seperti apa. Gitu sih, teman-teman. Apakah Baik, pertanyaan terima lagi? kasih kepada Mas Robi atas tanggapannya. Apakah dari penanya ada tanggapan kembali? Baik. Mungkin buat teman-teman yang masih belum pada paham dan masih ada yang bingungin, bisa langsung ditanyakan kepada Mas Robinya, masih ada di sini. Dan buat bisa bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand dan bisa melalui fitur. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini ada dari Sinta Dewi. Izin bertanya, mungkin dari Mas Robi, ada tips misal kita menemukan sumber jurnal yang bagus. Gitu isinya karena sesuai dengan topik kita, tapi waktu kita mau lihat ternyata kita tidak bisa di-download PDF di webnya. Itu apa ada cara supaya kita bisa akses, misal berbayar atau web jurnal kampus lain. Mungkin dari Mas Robi bisa menanggapinya. Oke, sebentar. Sebenarnya ada teman-teman. Jadi gini, sebenarnya ini nggak baik buat di-share sih ya, tapi cukup buat di sini aja lah ya, karena mungkin untuk mendukung aktivitas berkelanjutan teman-teman. Jadi, emang nggak semua jurnal mungkin kan kalau rujukan teman-teman bisa mencari ya, bisa mencari Kak di Google Scholar, kemudian bisa juga di, bentar, Elsevier, dan banyak banget lah yang ditulis di perpus, itu semuanya bisa dipakai, bisa diakses. Cuma kadang ada beberapa jurnal itu yang bagus memang, terprotek atau berbayar. Nah, ini sebenarnya tidak etis untuk disampaikan di kalangan akademik, tapi nggak apa-apa lah karena buat mahasiswa. Itu ada sebuah website yang berfungsi untuk bukan membobol ya, tapi, untuk mendownload lah ya, untuk mendownload sebuah artikel yang sebenarnya itu di situsnya itu berbayar, tapi ini nggak tapi ketika itu kita copy, halaman websitenya itu kita copy, itu, bisa kita paste di website tersebut, kemudian bisa kita download secara gratis. Namanya adalah Skyhub. Mungkin ada yang pernah tahu di sini ya. Tulisannya adalah SCI strip HUB. Saya ketik aja di kolom chat ya. Skyhub, mana? Bentar. Nah, kayak gitu Skyhub. Nah, seperti apa tampilannya? Sebentar, saya buka browser dulu. Sebenarnya teman-teman ketik aja itu di Google pasti muncul lagi tuh, skyhub.c. Karena dia emang berubah-ubah, kadang belakangnya .c, apa. Kenapa ya? Karena dia ini membantu kita untuk mendownload scientific paper gitu ya, tapi yang dikatakan sebenarnya ilegal. Artinya ilegal itu sebenarnya kan berbayar artikelnya itu, tapi bisa kita download secara gratis lewat aplikasi ini atau website ini. Ya sama halnya kita mau download video YouTube pakai Keepfit atau dan sebagainya gitulah. Jadi kita copy aja halaman artikelnya itu, HTTP-nya itu kita copy, kita paste di sini. Oh sorry, belum share screen ya. Nah, ini bentuknya. Nanti kita paste aja di sini, udah selesai. Nanti akan terbuka dengan sendirinya.
Biasanya artikel-artikel yang seperti ini itu adalah artikel-artikel yang ditulis selevel misalkan Scopusnya itu Q1, Q2 itu misalkan bagus-bagus isinya. Nah, itu berbayar. Kalau berbayar maka salah satu cara untuk mengakalinya, life hack-nya adalah dengan cara seperti ini. Kayak gitu teman-teman, tapi jangan bilang dosen-dosennya ya, nanti dimarahi sama dosennya. Kayak gitu sih. Kalau masalah bagaimana topiknya ketik aja, kita nulis apa sih keywordnya, misalnya nulisnya tentang environment misalkan ya, tentang lingkungan. Ya udah ketik aja environment misalkan ya. Terus tentang apa? Misalkan tentang tata letak kota, ya udah ketik aja tata letak kota. Jadi kita emang harus coba-coba keyword gitu. Kita coba-coba keyword, makanya biar membaca itu dengan cara cepat, maka nggak usah dibaca semuanya, baca aja abstraknya atau kesimpulannya, itu udah mewakili gitu loh. Karena toh yang mau kita rujuk juga cuma hasilnya kan, hasil datanya dan yang mau kita rujuk, maka biar cepet. Makanya kadang orang kalau udah pro banget itu nge-review atau mencari 100 rujukan sejam selesai gitu. Kalau saya nggak selesai. Gitu sih. Gitu ya. Itu salah satu life hack menulis artikel dengan rujukan yang berbayar. Baik Mas, terima kasih atas tanggapannya. Nah, terakhir sudah untuk sesi tanya jawab kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Robi selaku pemateri dan atas pertanyaan dari peserta. Baik, selanjutnya akan ada informasi tentang penugasan yang akan diberikan kepada seluruh peserta. Dari panitia bisa screen. Untuk penugasannya itu ada, yang pertama itu ada dalam penulisan artikel ilmiah, judul yang baik sebaiknya tidak melebihi berapa kata. Kedua, apa saja poin-poin penting yang harus ada di dalam abstrak. Tiga, artikel yang baik harus mengandung keterbaruan atau novelty, gimana cara untuk memunculkan keterbaruan tersebut. Keempat, apa saja poin-poin penting yang harus ditulis di dalam pendahuluan. Terakhir, pada pendahuluan harus termuat research gap atau state of the art. Jelaskan. Untuk segala pertanyaan dapat ditanyakan di grup atas penugasan Juli 2022 secara online. Terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Robi telah memaparkan materi serta seluruh peserta yang hadir dan mengikuti pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya Kade selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pelatihan software volume 2 Mendeley Season 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya Jin Live ya. Terima kasih Mas Robi. Ya, sama-sama. Diberitahukan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi akhir dan kuesioner pada link yang tertera di grup chat Zoom. Terima kasih.